Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu syarat pendukung lainnya diterimanya amal atau ibadah kita. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah syarat pendukung lainnya diterimanya sebuah amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat pendukung lainnya diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di situ beriman. Jadi kita di situ harus beriman terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, supaya diterima semua amal-amal kita, semua ibadah kita yang kita lakukan. Makanya di situ syarat yang utama di situ beriman. Syarat utama lainnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amalan tidak akan diterima tanpa adanya keyakinan dan iman yang terpancar dalam hati. Jadi di situ kita melakukan suatu amal soleh. Tentunya amal soleh yang kita lakukan di situ didasarkan terlebih dahulu oleh iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya, ya. Jadi kita terlebih dahulu harus beriman, harus memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman di situ terpancar di dalam hati kita. Kemudian iman tersebut karena sudah terpancar di dalam hati kita, di situ akan menjadi perbuatan amal soleh yang kita lakukan setiap saat. Syarat pendukung lainnya diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala di situ yang kedua berilmu. Jadi orang di situ supaya tidak sia-sia di dalam melakukan suatu perbuatan di situ, orangnya harus berilmu. Dia harus tahu bagaimana cara agar supaya diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ orang yang melakukan sesuatu dengan ilmu, maka perbuatan tersebut tidak akan sia-sia. Amalan yang dilakukan tanpa ilmu bisa menjadi sia-sia. Menuntut ilmu membantu kita memahami cara beribadah yang benar dan menjalankan hidup dengan baik. Jadi kita di situ dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di situ tentunya harus menggunakan ilmu. Apa-apa saja di situ yang berkaitan dengan ibadah dan juga perbuatan-perbuatan lainnya yang berkaitan dengan akhirat dan juga yang berkaitan dengan dunia, semuanya di situ ada ilmunya. Makanya supaya suatu perbuatan termasuk di dalamnya di situ kita melakukan amal soleh, tentunya di situ harus menggunakan ilmu. Syarat pendukung lainnya diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala di situ bertakwa. Jadi kita di situ harus memiliki takwa, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan adalah landasan dari setiap amalan soleh. Jadi di situ agar supaya kita diterima amal kita,
oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Itulah 3 syarat pendukung lainnya diterimanya amal. Yang pertama di situ beriman, yang kedua berilmu, yang ketiga adalah bertakwa. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita kirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menggapai cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.